Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Bustomi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang logika matematika. Yang A, pernyataan. Ya. Apa itu pernyataan? Pernyataan merupakan suatu kalimat yang bernilai benar ataupun salah, namun tidak keduanya. Sedangkan suatu kalimat dikatakan bukan pernyataan jika kita tidak dapat menentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah atau mengandung pengertian relatif. Ya. Nah, di logika matematika terdapat dua jenis pernyataan. Yang pertama adalah pernyataan tertutup. Adalah pernyataan yang sudah bisa dipastikan nilai kebenarannya. Contohnya 8 ditambah 2 sama dengan 10. Nah, ini pernyataan tertutup yang bernilai benar. Ya. 4 dikali 6 sama dengan 20. Nah, ini pernyataan tertutup yang bernilai salah. Nah, yang kedua sekarang, pernyataan terbuka adalah pernyataan yang belum bisa dipastikan nilai kebenarannya. Contoh, 5A ditambah 10 sama dengan 40. Nah, ini merupakan pernyataan terbuka. Ya. Jadi harus dibuktikan kebenarannya. Ya. Apa yang harus dibuktikan? A-nya ini, ya. A-nya berapa? Ya. Sehingga hasilnya 40. Itu pernyataan terbuka. Nah, terus jarak Jakarta Bogor adalah dekat. Nah, ini bukan pernyataan nih. Karena dekat itu relatif. Ya, kalau misalkan jalan kaki itu terasa jauh. Naik mobil atau naik pesawat terasa dekat. Begitu sana cepat nyampainya. Itu relatif ya. Yang berikutnya adalah operasi pernyataan. Ya, operasi pernyataan itu apa? Yang pertama adalah ingkaran atau negasi. Nah, ini lambangkan dengan seperti ini negasi. Apa maksudnya? Ingkaran didefinisikan sebagai sebuah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan semula. Nah, ini tabel kebenaran ingkaran nih. Nah, P itu adalah pernyataan bernilai benar, maka ingkarannya bernilai salah nih. Begitu juga sebaliknya. Kalau pernyataannya salah, maka ingkarannya benar. Ini pernyataannya. Ini ingkaran negasi. Contohnya apa? P pernyataannya nih, semua murid lulus ujian. Berarti negasi dari P ini dari pernyataan itu ya. Ada murid yang tidak lulus ujian. Ya. Jadi kebalikannya. Itu adalah ingkaran atau negasi. Yang berikutnya adalah konjungsi. Konjungsi itu apa? Yaitu pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung dan atau disimbolkan dengan lambang seperti ini nih. Ya, ini konjungsi. Nah, pernyataan konjungsi hanya memiliki nilai benar jika kedua pernyataan di dalamnya bernilai benar. Jika salah satu pernyataan bernilai salah, maka pernyataan konjungsi juga bernilai salah. Ini tabel kesimpulannya nih. Ini P Q ya. Ini P konjungsi Q. Logika matematikanya. Pernyataan P benar, pernyataan Q benar, maka konjungsinya nilainya benar. Jika P benar dan Q benar, maka P dan Q adalah benar. Nah, sedangkan kalau misalkan salah satunya ada yang salah pernyataannya itu, maka kesimpulannya adalah salah semua nih. Gitu ya, bisa kalian baca. Nah, contohnya misalkan P itu pernyataan pertama ya. 3 adalah bilangan prima. Ya, pernyataan benar-benar ya, karena 3 memang bilangan prima. Q 3 adalah bilangan ganjil. Nah, ini pernyataan bernilai benar juga ya. Nah, maka konjungsinya 3 adalah bilangan prima dan ganjil. Ya, maka pernyataannya bernilai benar juga. Kalau benar sama benar, maka hasilnya atau kesimpulannya adalah benar. Ya, 3 adalah bilangan prima dan ganjil. Jadi konjungsi tambah dengan ganjil nih kalimatnya. Kita lanjut, yang berikutnya adalah disjungsi.
Apa itu disjungsi? Adalah pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata atau, disimbolkan dengan seperti ini, seperti huruf V ya. Nah, disjungsi merupakan kebalikan dari konjungsi. Pernyataan disjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan yang terdapat di dalamnya bernilai salah. Jika salah satu pernyataan bernilai benar, maka pernyataan disjungsi juga bernilai benar. Tabel kebenarannya ya, kalau P-nya benar, Q-nya benar, P disjungsi Q benar. Nah, maka kalau salah satunya ada yang salah, nilainya juga benar. Kalau dua-duanya salah, nilainya juga salah nih hasilnya, hasil disjungsinya ya. P disjungsi Q. Contohnya, paus adalah mamalia. Nah, ini pernyataan bernilai benar. Q-nya, paus adalah herbivora. Pernyataan bernilai salah. Maka disjungsinya P disjungsi Q, paus adalah mamalia atau herbivora, karena disjungsi menggunakan kata atau ya. Nah, ini pernyataan bernilai benar ya, satunya benar, P-nya benar, Q-nya salah, maka bernilainya benar. Lanjut, yang berikutnya adalah implikasi. Apa itu implikasi? Yaitu pernyataan majemuk yang diawali dengan kata jika dan dihubungkan dengan kata hubung maka. Simbolkan seperti ini ya, seperti tanda panah. Misalkan P implikasi Q, bacanya P maka Q nih. Nah, ini tabelnya seperti ini. P maka Q. P-nya benar, Q-nya benar, maka nilainya benar. P-nya benar, Q-nya salah, maka nilainya salah. Ya, bisa kalian pahami nih. Ya. Contohnya apa? P. Andi belajar dengan aplikasi online. Pernyataannya bernilai benar. Q. Andi dapat belajar di mana saja. Pernyataannya juga benar. Nah, maka implikasinya jadi seperti apa? P maka Q. Jika Andi belajar dengan aplikasi online, maka Andi dapat belajar di mana saja. Nah, itu implikasinya, jika maka ya. Pernyataannya juga bernilai benar. Kenapa? Karena benar, kesimpulannya juga benar. Gitu ya. Lanjut, yang berikutnya adalah biimplikasi. Apa itu? Biimplikasi yaitu bentuk kompleks dari implikasi, yang berarti jika dan hanya jika, disimbolkan dengan ini nih, tanda panah ke kanan dan ke kiri. Misalkan P jika dan hanya jika Q ya, atau P implikasi Q ya, jika dan hanya jika Q. Tabelnya adalah sebagai berikut. P-nya benar, Q-nya benar, maka implikasinya juga benar. P benar, jika benar, nah, dianggap benar. Benar salah, kesimpulannya salah. Salah benar juga salah, salah benar. Ya, ini tabel kesimpulan. Contohnya apa? P 30 kali 2 sama dengan 60. Benar ya, pernyataan benar. 60 adalah bilang ganjil. Pernyataan bernilai salah. Nah, pernyataannya bernilai salah. Maka diimplikasinya 30 kali 2 sama dengan 60 jika dan hanya jika 60 adalah bilangan ganjil. Nah, maka pernyataan bernilai salah. Nah, ini benar, ini salah. Maka kesimpulannya adalah pernyataannya bernilai salah. Yang berikutnya adalah C, ekuivalensi pernyataan majemuk. Ya, apa itu ekuivalensi? Yaitu persesuaian yang bisa diterapkan dalam konsep pernyataan majemuk yang telah dijelaskan tadi sebelumnya ya. Dengan metode ini kita dapat mengetahui negasi dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan juga biimplikasi. Konsep ekuivalensi dinyatakan sebagai rumus-rumus sebagai berikut. Ya. Nah, ini P apa itu kalau lambang seperti itu? Nah, P implikasi ya. Itu adalah implikasi. Q atau ya, maka ekuivalennya adalah negasi P, terus lambang seperti V itu apa? Disjungsi Q ya. Ekuivalensinya terusnya negasi Q ya, implikasi negasi P. Nih ya, jadi P implikasi Q ekuivalen negasi P, terus disjungsi Q nih ya, ekuivalen lagi negasi Q implikasi nih negasi P.
Nah, ini ekuivalensi nih yang begini nih. Dan seterusnya, bisa kalian pahami. Lanjut, yang berikutnya adalah D. Converse, inverse, dan kontraposisi. Apa itu? Nah, ini rangkumannya nih seperti ini nih. Ini disebut implikasi kan, P implikasi Q. Converse itu adalah kebalikannya, Q implikasi P. Ya. Inverse-nya adalah negasi P, implikasi ini lambangnya negasi Q. Kontraposisi negasi Q, implikasi negasi P. Ini tabel kebenaran. Nah, ini adalah implikasi, ya, ini converse, ya, P maka Q, Q maka P. Terus ini adalah inverse, dan ini adalah kontraposisi. Ini tabel kebenarannya nih. Ya. Nah, contohnya apa? Misalkan pernyataan dari P, Cristiano Ronaldo diturunkan, Q Juventus menang. Implikasinya apa? Jika Cristiano Ronaldo diturunkan, maka Juventus akan menang. Converse-nya apa? Q maka P, ya. Jika Juventus menang, maka Cristiano Ronaldo diturunkan. Kebalikannya, ya. Inverse-nya negasi dari P, terus negasi dari Q nih. Jika Cristiano Ronaldo tidak diturunkan, maka Juventus tidak akan menang. Kontraposisi, nah ini balik nih. Negasi Q, di sini negasi P atau ingkaran, ya. Jika Juventus tidak menang, maka Cristiano Ronaldo tidak diturunkan. Itu ya, itu contohnya. Yang berikutnya adalah E, kuantor, pernyataan dan ingkaran dari pernyataan berkuantor. Apa itu maksudnya? Pernyataan kuantor yaitu bentuk pernyataan yang di dalamnya terdapat konsep kuantitas. Terdapat dua jenis kuantor, yaitu universal dan eksistensial. Apa itu kuantor universal? Digunakan dalam pernyataan yang menggunakan konsep setiap atau semua. Nah, ini lambangnya kayak gini nih, ya, seperti A terbalik, XR. X lebih besar dari 0. Dibaca untuk setiap X anggota bilangan real, maka berlaku X lebih dari 0. Ya, terus kuantor eksistensial digunakan dalam pernyataan yang mengandung konsep ada, sebagian, beberapa, atau terdapat. Contohnya apa? Lambangnya seperti ini, ya, kuantor nih, XR. X tambah 5 lebih dari 1. Dibaca terdapat X anggota bilangan real di mana X tambah 5 lebih dari 1. Ya. Yang berikut adalah pernyataan berkuantor yang memiliki negasi atau ingkaran. Nah, negasi dari berkuantor universal adalah kuantor eksistensial, begitu juga sebaliknya. Contohnya bagaimana? P, beberapa mahasiswa memiliki semangat belajar yang tinggi. Nah, negasinya apa? Semua mahasiswa tidak memiliki semangat belajar yang tinggi. Ya, seperti negasi, ya, sebelumnya. Yang berikutnya adalah, nah, penarikan kesimpulan yang F. Ya, ada 3. Yang pertama adalah modus ponens. Nah, misalkan premis itu pernyataan 1 P Q, ya. Terus premis 2 P, kesimpulannya adalah Q. Nah, artinya apa? Modus ponen adalah jika diketahui P Q, ya, P maka Q, ya. Jika P maka Q dan P, maka bisa ditarik kesimpulannya adalah Q. Nah, contohnya apa? Misalkan premis 1, jika paman datang ke desa, ya, ini P nih, maka adik akan merasa senang, ini Q-nya. Premis 2 itu apa? P kan, paman datang. Nah, premis 2 itu adalah P, berarti paman datang, ini P-nya. Maka kesimpulannya adalah Q. Q-nya adalah adik akan merasa senang. Nah, ini Q, adik merasa senang. Yang berikutnya adalah modus tollens. Premis 1, jika P maka kaki, ya. Premis 2-nya negasi dari Q, kesimpulannya adalah negasi dari P. Jika diketahui P, jika P maka Q dan Q, ya, negasi Q, maka tarik kesimpulannya adalah negasi P. Contohnya, jika hari hujan maka aku memakai payung.
P ke Q kan. Jika P maka Q. Ini P-nya hujan, hari hujan. Q-nya adalah aku memakai payung. Negasi dari Q apa? Aku tidak memakai payung. Maka kesimpulannya adalah negasi dari P. P itu apa? Jika hari hujan, maka negasinya hari tidak hujan. Itu ya. Yang terakhir adalah silogisme. Premis 1 atau pernyataan 1, jika P maka Q. Terus premis 2-nya, Q, jika Q maka P. Jika Q maka R. Ini silogisme. Kesimpulannya adalah jika P maka R. Ya. Contohnya apa? Jika harga BBM naik, ini P, ya, maka harga bahan pokok naik, Q. Premis 2-nya, jika harga bahan pokok naik, ini kan Q ya, maka semua orang tidak senang, ini adalah R. P, Q, ini Q sama R. Nah, kesimpulan apa? P, R. P-nya apa? Jika harga BBM naik, maka semua orang tidak senang. Nah, itu adalah silogisme. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.